Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, kenalkan saya Darwis Ismail. Saya tinggal di Jakarta dan alhamdulillah saya sering mendengarkan dan melihat YouTube Bang Andi mengenai zikir napas. Dan setelah 2 bulan ini saya juga telah mencoba mengamalkan zikir napasnya, dan alhamdulillah saya merasa banyak perubahan dan sudah merasakan sedikit perubahan-perubahan. Tapi selama menjalankan zikir napas ini, saya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu setelah 2 bulan mengamalkan zikir napas ini, saya sering mendengar suara desis yang halus sekali di telinga kiri kanan saya, dan itu tidak berhenti suara itu. Kadang suaranya halus, kadang sangat jelas. Seperti malam ini pada saat saya merekam pembicaraan saya ini, suaranya sangat jelas, tapi suara itu bukan suara seperti suara orang, tapi suara seperti kunang-kunang di hutan, itu halus sekali dan kadang terang gitu. Nah, makanya dengan ini Bang Andi, saya mohon petunjuk, kira-kira ini suara apa dan apakah ini pengaruh dari zikir napas yang saya amalkan ini. Mohon petunjuk dan bimbingan Bang Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga Pak Darwis. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Jadi dalam kita mengamalkan zikir nafas, di situ kepekaan rasa kita aktif, ya. Kesadaran jiwa kita aktif. Karena selama ini mungkin kita kurang mengolah spiritual kita, tapi ketika mengamalkan zikir nafas, di situ bisa dikatakan ya indera batin kita lebih peka, ya. Sebenarnya pendengaran itu yang kita dengarkan itu ya pendengaran batin sebenarnya. Makanya kesadaran jiwa ini kita bisa melihat yang gaib, kita bisa mendengar yang gaib, ya kan. Jadi mungkin yang saya tangkap dari penjelasan itu bukan desis, tapi maknanya adalah suara keheningan, ya. Seperti kita di tengah hutan, kita dengar suara jangkrik dari kejauhan, itu kan suara ketenangan, suara keheningan. Jadi yang Pak Darwis maksudkan itu adalah suatu suara, tapi ya suara yang di dalam diri, bukan di luar itu, tapi di dalam. Hanya kita yang mendengar, tapi orang lain nggak bisa mendengar, ya. Itu sebenarnya salah satu ciri juga, salah satu ciri atau tanda aktifnya kesadaran jiwa. Tanda-tandanya ya macam-macam. Lain orang lain pula reaksinya, lain orang lain pula pengalamannya, ya kan. Jadi semua tergantung orangnya. Ada orang yang mengamalkan zikir napas, dia lebih kepada getaran. Bang, saya baru mengamalkan DN kok bergetar-bergetar bang. Nah, itu ada. Dayanya kan beda-beda. Ada juga mengamalkan zikir napas kayak ada nyetrum, ya, ada juga, ya. Ada juga mengamalkan zikir napas lebih peka pada pendengaran. Ada suara-suara yang kita bilang gaib lah. Terkadang kita mendengar suara kebisingan, tapi kebisingannya dari jauh, ya. Bang, saya kayak mendengar suara kebisingan riuh kali.
rame sekali, tapi kayak dari jauh bang, bukan di sekitar saya, tapi kayak suara itu dari jauh. Ada juga seperti kayak di hutan, kita dengar suara jangkrik, suara keheningan malam. Ada juga suara dengingan, ya kan? Macam-macam orang. Jadi bagi teman-teman yang sering mengalami hal seperti itu, ya wajar. Awal-awal kita kaget, bingung maknanya apa. Sebenarnya itu tanda kesadaran jiwa kita mulai aktif, sehingga yang batinnya lebih terbuka gitu. Terkadang kita lagi di tempat keramaian, tiba-tiba jadi hening. Bang, saya kok nggak jadi hening bang? Kok jadi diam semua? Padahal saya di tempat ramai, tiba-tiba hening. Suara yang di luar saya nggak dengar lagi bang. Ada juga yang begitu. Ya, itu namanya hening di dalam keramaian. Tiba-tiba dia nggak mendengar suara apa-apa, kayak paling hitungan detik aja kan, sebentar aja, habis itu normal kembali. Tapi sering begitu. Itu tandanya kesadaran jiwa mulai aktif. Nggak apa-apa, terima saja. Nggak usah kita menganggap gimana-gimana. Yang penting jangan terlalu diikuti. Boleh kita saksikan, jangan diikuti. Jangan kita ibaratnya hanyut pada suara-suara itu. Ya contohnya aja gini loh. Kita lagi di tempat keramaian atau kita lagi meeting, kita lagi rapat. Otomatis kan ramai tuh. Tiba-tiba hening. Kalau kita hanyut di keheningan itu gimana? Nggak fokus lagi kita dengan apa yang dibahas tentang rapat itu kan. Bahaya kan? Terganggu kehidupan kita nanti. Makanya yang wilayah-wilayah begini kadang orang terlalu hanyut ini ya, yang rawan gila itu. Sibuk dia dengan dirinya sendiri, sibuk dia dengan keheningannya sendiri, ya. Suka dia bersepi-sepian, suka dia menyendiri. Akhirnya apa? Kehidupannya, aktivitasnya nggak normal, ya. Nanti itu makin lama makin jelas. Ya, kesadaran jiwa mulai aktif. Pertama kita dengar suara dengingan, suara berisik dari kejauhan. Kita dengar lagi apa? Suara seperti di tengah hutan, ya kan? Hening, tapi kayak ada suara-suara jangkrik, suara binatang malam gitu kan. Nah, nanti semakin jauh kita bisa mendengar suara-suara di dalam diri. Seperti halnya bisikan nafsu, bisikan ego, bahkan bisikan setan pun kita bisa jadi paham. Ya, jadi belajar mengenal diri itu begitu. Jangan kita bilang aku kaji diri, kenal Allah. Suara dalam diri aja kita nggak kenal. Tahapnya nanti akan ke sana. Ya, awal-awal mulai terbuka pendengaran batin kita bisa mendengar suara-suara yang gaib lah, ya. Tapi selagi arahnya lurus, insya Allah gaibnya yang bagus-bagus, ya. Bukan kita dengar suara-suara jin begini begitu, enggak. Tergantung frekuensi kita. Pokoknya kalau frekuensi kita hanya ke Allah, maka yang gaibnya juga ke Allah. Nggak ada gaib kita ke wilayah jin, nggak ada. Biasanya orang yang ke wilayah jin itu ya memang sudah terbiasa main di situ dia. Jadi saya arahkan, insya Allah luruskan nih. Kalau lurus niat kita mendengar suara-suara yang gaib itu ya yang bagus-bagus. Ya. Terkadang kita lagi kerja nih atau lagi bagaimana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sebenarnya. Tiba-tiba di dalam diri bicara, ngomong dia. Ya kan? Bingung kita, suara siapa ini? Kok bicara pula dia? Dan kita mendengar sangat jelas. Nah, nanti kenali pelan-pelan. Oh, ini yang bersuara ini nafsu. Yang mengajak ini nafsu. Oh, yang mengajak ini Allah, ya kan? Macam-macam. Contohnya saja lah.
Kita lagi asik nonton TV, tiba-tiba bunyi azan. Film yang kita nonton masih seru. Berantem itu dalam diri. Udah dipanggil tuh, sholat lah. Nanti lagi nontonnya, itu ada perintah begitu. Nanti ada lagi suara yang lain. Lanjut aja, waktu isya kan masih lama. Ngapain sholat sekarang? Filmnya masih seru. Nah itu bisa nggak kita dengar? Padahal sebenarnya semua manusia itu selalu ada suara itu. Cuman karena kita nggak mengolah batin kita, nggak bisa kita dengar. Ya. Atau kita ditanya sama orang, tapi kita ingin berbohong, ingin berdusta. Di dalam berperang dulu. Nggak usah kau bohong-bohong. Malulah kau di hadapan Allah ini. Allah Maha tahu ini. Allah menyaksikanmu ini. Berani pula kau bohong di hadapan Allah. Nah itu di dalam diri itu berbicara. Ya kan? Nah, nafsu ngomong lagi, udah bohong aja, nggak ada yang tahu. Nah, sekarang kita sebagai nafs, sebagai jiwa, sebagai diri sebenar diri, bisa nggak mendengar itu? Ya untuk mencapai ke situ ya butuh proses. Ya awal-awalnya seperti tadi, terbuka dulu pendengaran batin kita. Kita mulailah mendengar yang aneh-aneh, ya kan? Ya kok bising ya bang? Tapi nggak tahu suara dari mana ini. Ya. Kok tiba-tiba jadi diam ya bang? Jadi hening. Macam-macam. Beda-beda orang. Nah nanti itu arahnya akan ke sana. Semakin kita dalami DN, semakin peka, semakin peka, semakin peka. Terus kita latih. Nah itu suara-suara yang di dalam diri tadi semakin jelas. Ya. Makanya ada seperti entah ayat, entah hadis ya. Kalau nggak salah ayat Al-Quran nih. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku berbicara bukan mengikuti nafsuku. Ya. Tidaklah aku mengatakan sesuatu yang bukan dari nafsuku, kata Rasulullah. Nah, di situ sebenarnya kita bisa kaji. Rasulullah saja nafsunya tetap ada, tetap berbicara, dan dia mengenal, dan dia mendengar ajakan-ajakan. Makanya dia nggak akan ngomong kalau nafsunya yang menyuruh ngomong. Dia nggak mau mengikuti nafsu, ya kan? Nah di ayat situ aja kita bisa membuktikan bahwa memang ada. Nah jadi bagi teman-teman, saudaraku semua yang mulai mengamalkan DN, ya saling sharing aja lah. Amalkan terus. Nanti kalau memang ada yang aneh, ada yang membuat kita bingung, ya bertanya. Ya bagus begini, bertanya, bercerita pengalaman. Nah nanti biar terarah. Kalau saya dulu seperti itu yang saya dengar, ya kan? Tiba-tiba bising, tapi bisingnya dari kejauhan. Riuh, suara riuh gimana sih? Kayak orang di pasar itu kan kita nggak bisa kita jelaskan itu. Orang berkata apa, tapi ramenya begitu. Seperti di pasar. Riuh, tapi dari kejauhan. Terkadang kita mendengar suara orang mengaji, tapi nggak tahu ayat yang dia baca ayat apa. Tapi seperti dari kejauhan, macam-macam. Atau tiba-tiba kita lagi di tempat ramai, kok seolah-olah telinga kita ini tertutup, ya kan? Nggak ada suara sedikit pun, hening aja, macam-macam, beda-beda. Nah itu nanti semakin hari baru mulai bisikan-bisikan itu kita makin peka, ya. Pokoknya kita harus hafal. Jangan setelah mendengarkan bisikan main ikut aja, hati-hati. Disinilah yang berbahayanya orang belajar ketuhanan, belajar zikir. Dia mendapatkan bisikan ini, bisikan itu, dan dia nggak kenal ini yang ngajak ini siapa. Nah itu yang bahaya, itu yang bisa tersesat, ya. Jadi caranya ya kita harus mengenal.
kenali dulu. Oh, yang nyuruh tadi siapa ini? Nah, buktikan. Pokoknya ayatnya kan sudah jelas. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, seperti di Quran tentang ayat Nabi Yusuf itu kan. Tidaklah aku mengaku lepas dari kesalahan, katanya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi untuk mengenal ini nafsu atau bukan, ya kalau dia ngajak yang buruk, nah cuman ini beda-beda kelasnya juga ini, ya kan. Kalau iman kita masih iman tempe, yang ngajaknya yang buruk-buruk nafsu itu. Tapi kalau sudah kelasnya ahli ibadah, orang soleh, orang suci, kiai, guru, ustadz, wah itu yang baik-baik. Itu yang ngeri kita, ya kan? Diajak yang baik-baik tapi tergelincir kita. Dipoles itu keburukan dengan kebaikan. Ya. Nah, beda-beda. Nafsu ini menyerang juga tergantung pribadi kita. Kalau yang masih lemah-lemah imannya, ya ngajaknya yang jelek-jelek terus. Diajak yang jelek, yang buruk, yang buruk, yang buruk. Nah, semakin kita kuat, diajak yang baik padahal buruk. Nah, di sini juga harus jeli kita mengenalnya. Ya. Jadi itu sudah benar, nggak ada yang salah. Kita belajar terus, kita latih terus. Nah, nanti coba dikenali, ya. Jadi nggak bisa kita belajar itu kenal diri, kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, tapi kita nggak mau mengenal. Ya. Jadi proses mengenal itu ya kita harus ada pembuktian. Seperti apa contoh-contoh pembuktian? Ya contohnya ya kita harus ada bukti, harus merasakan sendiri, harus tahu betul kita, baru bisa kenal, ya kan? Nanti semakin lama arahnya ke situ. Awalnya suara-suara yang nggak jelas, ya kan? Lama kelamaan mulai itu bisikan makin jelas. Nah, mulai ada kalimat, mulai ada kata-kata, mulai ada bahasa. Oh, perintahnya begini, oh perintahnya begitu. Ah, kita harus kenal itu. Macam mana kita mau kenal? Buktikan dalam hidup. Oh, ternyata benar aku ikuti, celaka aku. Berarti tadi itu yang ngajak aku tuh nafsu. Nah, baru kita kenal itu. Kalau belum sampai kayak gitu, nggak bisa kenal. Ya, nggak bisa kenal kita. Jadi ya tetap ada proses semua. Ya, tuh Pak Darwis, sahabatku yang lain, saudaraku. Ya mudah-mudahan dengan sharing-sharing kita cerita begini ya makin terpahamkan. Ya, banyak teman-teman yang seperti itu. Ya mudah-mudahan yang satu orang bertanya 1000 orang dapat jawaban. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terpahamkan. Pak Darwis belajar terus, latih terus ya. Tolong nanti dihafal-hafal, dikenali benar ya. Apa nih makna bisikan? Nanti dia akan ke sana arahnya. Awalnya suara-suara nggak jelas, semakin lama mulai ada kata-kata, mulai ada bahasa, mulai ada ajakan, dorongan. Nah, nanti dalam diri kita tuh berantem ya. Makanya seperti sahabat Ali bilang, jangan kau bilang orang yang diam itu adalah orang yang lemah ya. Sesungguhnya dia sedang berantem dengan dirinya sendiri. Nah, itu pernah saya baca itu ya. Jadi orang yang banyak diam itu jangan dibilang orang lemah, orang penakut, orang gimana-gimana. Padahal itu orang yang kuat. Karena dia di dalam diri berantem. Banyak bisikan-bisikan dalam diri. Jadi mudah-mudahan ini terpahamkan ya. Belajar kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Itu harus betul-betul kita jeli lah. Dalam diri ini apa aja. Kenali satu persatu.
Mudah-mudahan terpahamkan semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.